warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang materi ketepatan dalam menyajikan teks akademik dalam berbagai genre makro. Namun, sebelum itu, kami ingin berterima kasih kepada Ibu dosen, Profesor Dr. Haji Hasnah Faizah AR MHum, yang telah memberikan kami kesempatan untuk menjelaskan tentang materi ini. Namun sebelum ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Dimulai dari saya sendiri selaku moderator, saya Kailin Nimo Oktaviani dengan NIM 2501122. Selanjutnya ada teman saya Juwita Juliansi Basri dengan NIM 2501121. Jacintan Graciela Napitupulu dengan NIM 2501120. Selanjutnya ada Inggit Kurnia Syakbani dengan NIM 2501119. Jadi dimulai dari saya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu teks akademik dan mengenali lebih dekat apa itu teks makro. Nah, teks akademik adalah teks yang tersusun berdasarkan kegiatan ilmiah yang dilakukan atau dilaksanakan secara sistematis, terkontrol, empiri, dan kritis. Yang kedua nih, kita mengenali lebih dekat teks makro. Teks makro adalah teks yang berisikan tentang sebuah informasi yang berasal dari berbagai narasumber. Tetapi, teks makro ini berbeda dengan teks mikro ya. Perbedaan teks makro dan teks mikro ini bisa kalian lihat pada struktur teksnya. Salah satu teks dalam genre makro adalah teks wawancara. Berdasarkan permodelan teks genre makro tersebut, berikut merupakan teks yang membangun genre makro yang akan dijelaskan oleh teman saya, Jessie. Tadi kan teman saya sudah menjelaskan apa itu teks makro, dan di sini saya akan menjelaskan karakteristik yang ada pada genre makro. Yang pertama itu, struktur terdefinisikan dengan jelas. Yang kedua, menyampaikan informasi. Dan yang ketiga, konsisten dalam penyajian informasi. Tujuan adanya penggunaan genre makro ini adalah yang pertama, memenuhi kebutuhan komunikasi ilmiah, yang kedua, menyampaikan informasi, dan yang ketiga, mendukung proses pemahaman ilmiah dan memberikan informasi. Beberapa jenis teks akademik genre makro. Yang pertama, ulasan buku. Secara umum, buku dibagi menjadi dua, yaitu buku referensi dan buku ajar. Buku referensi ini biasa digunakan sebagai bahan rujukan dalam membuat karya tulis ilmiah. Mengulas buku itu sama dengan mengkritik suatu buku supaya kita tahu kelebihan dan kekurangan buku tersebut. Hal ini diperlukan saat membuat proposal penelitian, seperti skripsi, tesis, atau disertasi. Yang kedua, proposal. Proposal ialah susunan rancangan penelitian atau kegiatan. Proposal penelitian biasa digunakan dalam lingkungan akademik yang akan menjadi skripsi, tesis, atau disertasi. Sedangkan proposal kegiatan digunakan untuk mendapatkan suatu perizinan atau permohonan dana bantuan untuk suatu kegiatan. Lalu, untuk jenis akademi genre makro yang lainnya ada laporan. Laporan dibagi menjadi dua, ada laporan penelitian dan juga laporan kegiatan. Yang pertama, untuk laporan penelitian itu seperti skripsi, tesis, yang disertai memiliki struktur lebih baku, sesuai dengan gaya selingkungan yang terdapat pada lembaga akademik tertentu. Lalu untuk laporan kegiatan, itu strukturnya yang lebih luas. Penulisannya yang disesuaikan dengan kegiatan yang dilaksanakan. Serta dokumen atau pertanyaan yang berisi informasi yang disampaikan secara terorganisir kepada audiens tertentu. Lalu biasanya laporan ini dapat disampaikan dalam bentuk tertulis maupun lisan. Namun, untuk yang laporan lengkap biasanya disampaikan dalam bentuk dokumen tertulis. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang jenis dan struktur laporan.
Laporan itu sendiri dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, laporan penelitian, dan yang kedua adalah laporan kegiatan. Selanjutnya, struktur laporan penelitian. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, landasan teori dan tinjauan pustaka. Yang ketiga, metodologi penelitian. Yang keempat, hasil. Yang kelima, pembahasan. Dan yang terakhir, ada penutup. Selanjutnya, struktur laporan kegiatan. Struktur laporan kegiatan terbagi menjadi 4. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, skripsi kegiatan. Yang ketiga, pelaksanaan kegiatan. Dan yang keempat, penutup. Artikel ilmiah. Artikel ilmiah terbagi menjadi 2. Yang pertama, artikel penelitian. Dan yang kedua adalah artikel konseptual. Artikel penelitian. Struktur teks artikel penelitian itu sendiri memiliki kesamaan struktur dengan laporan penelitian. Artikel konseptual. Hasil pemikiran berkaitan dengan konsep-konsep tertentu yang disusun secara fleksibel. Secara singkatnya, artikel adalah karya tulis yang berisi hasil kajian atau penelitian yang bersifat keilmuan. Apa sih tujuan utama dari artikel ilmiah? Nah, tujuan utama dari artikel ilmiah ini adalah untuk berbagi pengetahuan yang dapat dipahami dan diverifikasi oleh pembaca. Nah, baiklah, segitu saja yang bisa kelompok kami sampaikan tentang materi teks ulasan buku secara bersama-sama. Kami harap kalian bisa mengerti melalui penjelasan kami ini, dan kami meminta maaf, mohon maaf sekali jika ada tutur kata yang salah. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.